Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim akan menjelaskan materi terkait tentang 1. Uji hipotesis, uji T dan uji F. 2. Uji instrumen yang terdiri dari validasi dan reliabilitas. 3. Uji Chi-square. 4. Uji asumsi klasik. 5. Regresi sederhana. 6. Regresi berganda. 7. Analisis faktor. Dan yang terakhir yaitu analisis umum. Uji hipotesis, uji T dan uji F. Pengertian: uji T digunakan untuk menguji pengaruh dan perbedaan suatu variabel independen terhadap variabel independen. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan atau bersama-sama beberapa variabel independen terhadap independen. Contoh kasus: perusahaan ingin tahu apakah iklan X1 dan harga X2 berpengaruh terhadap penjualan Y. Langkah di SPSS: 1. Input data X1, X2, dan Y ke kolom variabel. Klik Analyze Regression Linear. Masukkan Y ke dependent dan X1, X2 ke independent. Klik OK. Lihat output. Sig T lebih besar 0,05, variabel X berpengaruh signifikan. Uji parsial. Sig F lebih besar 0,05, mode regresi berpengaruh secara simultan. Langkah di Excel: gunakan menu data analysis dan regression. Isi Y range dan X range. 3. Centang labels dan output range. Klik OK. Lihat hasil kolom T stat dan P value untuk uji T. Nilai signifikan V untuk uji F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Widodo. Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan dan membahas tentang uji Chi-square. Uji Chi-square merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel yang bersifat kategorikal. Artinya kedua variabel yang kita uji berbentuk kategori. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, atau preferensi produk seperti produk A dan produk B. Contoh kasus: misalnya kita ingin tahu apakah jenis kelamin seseorang berhubungan dengan preferensi produk yang mereka pilih. Apakah laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan yang berbeda dalam memilih produk A atau B. Nah, pertanyaan seperti ini yang bisa dijawab dengan uji Chi-square. Langkah-langkah di SPSS berikut cara melakukan uji Chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu, klik menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik dan klik Cross Tabs. Yang kedua, masukkan variabel pertama ke bagian rows dan variabel kedua ke bagian columns. Ketiga, klik tombol statistik, centang opsi Chi-square lalu tekan OK. Lalu yang keempat, hasilnya akan muncul di output SPSS. Jika nilai asimsik atau signifikansi di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Sebaliknya, jika hasil lebih besar dari 0,5, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Langkah di Excel: uji Chi-square juga bisa dilakukan di Excel dengan rumus sebagai berikut yang ada di gambar. Penjelasannya, jika hasil perhitungan menunjukkan nilai kurang dari 0,05, maka berarti ada hubungan antar variabel. Jika kesimpulannya, uji Chi-square sangat berguna ketika kita ingin mengetahui apakah dua variabel kategori saling berkaitan atau tidak. Seperti hubungan antara jenis kelamin dan pilihan produk, tingkat pendidikan dan preferensi merek, dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya dari kelas Bisnis Digital Reguler B dan saya dari kelompok 5 dari Bisnis Statistik. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian nomor 12, yaitu tujuan uji asumsi klasik. Apa itu tujuan uji asumsi klasik? Tujuannya ialah uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang kita gunakan layak dan tidak bias. Artinya, hasil analisis yang kita peroleh bisa dipercaya karena datanya memenuhi syarat dasar dari model regresi. Di sini ada 3 bagian uji asumsi klasik yang umum digunakan, yaitu
uji normalitas, dan uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas. Oke, di sini kita masuk di bagian pertama, uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji ini bertujuan untuk melihat apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Kalau residualnya normal, berarti model regresi kita sudah sesuai. Nah, sekarang kita masuk di bagian di SPSS. Caranya adalah kita masuk di bagian analis, menu analis, terus kita klik di regression, terus plots. Lalu pilih normal probability plot, kemudian lihat nilai signifikansinya. Di sini kita boleh singkat saja signifikansinya jadi SIG sig. Jika sig lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya ialah sig lebih besar 0,05 itu normal. Sedangkan jika sig lebih kecil dari 0,05 itu tidak normal. Oke, selanjutnya kita masuk di uji multikolineritas. Tujuan uji multikolineritas adalah tujuan ini dapat memastikan bahwa antar variabel independen tidak saling berkorelasi terlalu tinggi. Kalau ada korelasi tinggi antar variabel X, hasil regresi bisa menjadi tidak akurat. Bagaimana cara mengeceknya di SPSS? Cara ngeceknya ialah masuk cara mengecek di SPSS adalah dengan melihat nilai VIF dan tolerance, yaitu kriterianya yaitu tolerance harus lebih dari 0,1, VIF harus kurang dari 10. Kalau dua syarat ini terpenuhi, berarti tidak ada multikolineritas dalam model. Oke, selanjutnya kita masuk di uji heteroskedastisitas. Uji ini juga digunakan untuk memastikan bahwa varian residual bersifat konstan. Kalau variannya berubah-ubah atau berpola-pola, maka terjadi heteroskedastisitas dan model jadi kurang baik. Nah, untuk mengeceknya bisa dilihat dari scatter plots di SPSS. Jika titiknya menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, berarti tidak ada masalah heteroskedastisitasnya. Atau bisa juga pakai uji Gleiser dengan melihat nilai sig. Jika sig lebih dari sig ini sig atau SIG itu bisa dibilang signifikansi ya. Jika signya lebih dari 0,05, maka model bebas heteroskedastisitas. Oke, kesimpulannya adalah dari 3 uji asumsi klasik ini, jika ketiganya semuanya terpenuhi, berarti model regresi kita layak digunakan dan hasil analisnya bisa dipercaya. Sekian penjelasan dari saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan regresi sederhana. Regresi sederhana itu digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Yang artinya di mana kita ingin melihat apakah dan seberapa besar perubahan pada X akan memengaruhi Y. Yang kedua ini ada langkah-langkah di SPSS-nya. Untuk melakukan analisis regresi sederhana di SPSS, langkah pertamanya itu buka menu. Dan ada analisis, regressions, dan linear. Yang kedua itu masukkan variabelnya. Dependennya itu penjualan, independen, iklan. Untuk interpretasi hasil outputnya itu, perhatikan nilai significance-nya. Jika significance-nya under 0,05, maka pengaruhnya signifikan. Atau X benar-benar berpengaruh terhadap Y. Persamaan regresi yang dihasilkan berbentuk Y sama dengan A plus B X, yang dimana A itu konstanta, B itu konvensi regresi. Di sini ada contoh hasilnya. Misalnya hasil persamaan regresi adalah Y sama dengan 15 ditambah 2,3X. Investasinya nilai A itu 15 jika tidak ada iklan atau X sama dengan 0, penjualannya diperkirakan 15 unit. Dan nilai B-nya itu sama dengan 2,3
atau setiap kenaikan iklan sebesar 1 unit akan meningkatkan penjualan sebesar 2,3 unit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Dwi Putra. Saya dari bisnis digital. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu regresi berganda. Regresi berganda itu, multiple regression adalah analisis statik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar dan bagaimana variabel-variabel bebas tersebut secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat. Tujuan dari regresi berganda ini yaitu mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Terus juga ada memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Selanjutnya ada menilai hubungan simultan, yaitu pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Gimana sih cara kita buat tahu nih langkah-langkahnya? Yang pertama itu ada menentukan variabel dependen dan independen. Biasanya tuh kita ngumpulin datanya bisa melalui survei atau data sekunder. Terus langkah selanjutnya itu melakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, terus uji heteroskedistasitas, terus juga uji autokorelasi untuk data time series. Terus juga ada membuat model regresi berganda menggunakan software seperti SPSS. Nah, di sini kita bisa lihat langkah-langkahnya di SPSS, yaitu memilih menu analyze, regression, habis itu linear. Selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan apa itu analisis faktor. Analisis faktor atau biasa dibilang faktor analisis adalah teknik statik multivariat yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan di antara banyak variabel dengan cara mengelompokkan variabel-variabel yang berkorelasi ke dalam beberapa faktor baru. Dengan kata lain, analisis faktor membantu menyederhanakan data yang kompleks menjadi beberapa dimensi yang lebih kecil, namun tetap mewakili informasi tersebut di dalam data. Tujuan dari analisis faktor ini untuk mengurangi jumlah variabel menjadi beberapa faktor utama yang ringkas. Terus juga menemukan pola hubungan tersembunyi antar variabel, menyusun indikator atau kontrak baru, misalnya dalam kuesioner. Terus juga ada memvalidasi instrumen penelitian, apakah pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur aspek yang sama. Terus analisis faktor ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu exploratory factor analysis atau yang disingkat dengan EFA, biasa digunakan untuk menemukan struktur faktor yang belum diketahui sebelumnya. Contohnya itu mencari dimensi utama dari kepuasan pelanggan. Terus untuk jenis yang kedua, confirmatory factor analysis atau CFA, digunakan untuk menguji apakah struktur faktor tertentu sesuai dengan teori. Contohnya itu menguji apakah konstruk loyalitas pelanggan benar-benar terdiri dari 3 induktor: repeat purchase, word of mouth, dan emotional attachment.
Untuk langkah-langkah analisis faktor itu yang pertama itu menentukan tujuan dan variabel penelitian, menguji kelayakan data, KMO, Kaiser, Meyer, Olkin, data layak untuk analisis faktor. Bartlett Test of Sphericity harus signifikan, menentukan jumlah yang terbentuk berdasarkan eigenvalue yang lebih besar dari 1 atau melihat square plot. Terus juga melakukan rotasi faktor agar struktur faktor lebih jelas. Terus juga menginterpretasikan faktor variabel dengan loading 0,5 dianggap mewakili faktor tersebut. Terus juga ada menamai faktor berdasarkan variabel yang dimiliki loading tinggi di dalamnya. Kesimpulannya, analisis faktor membantu menemukan dimensi tersembunyi di balik banyak variabel, berguna untuk validasi kuesioner, reduksi data, dan pembentukan konstruk teoretis baru. Umumnya sih biasanya digunain di dalam SPSS. Nah, untuk langkah-langkah di SPSS-nya biasanya kita dari analyze, dimension reduction, terus ke faktor. Masukkan nilai variabelnya. Setelah itu nanti akan muncul seperti tabel. Di situ ada total varian explain untuk menentukan jumlah faktor. Terus juga ada rotate component matrix menunjukkan variabel mana masuk ke faktor mana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.